Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi ya, khususnya tentang menulis laporan hasil observasi. Tujuannya supaya kalian bisa menulis laporan dari apa yang kalian amati atau kalian lihat secara langsung. Tapi nanti tujuan utamanya dengan memperhatikan struktur yang sudah dipelajari pada bagian-bagian sebelumnya. Lah, nanti sampai pelajarinya dengan lihat LKS, boleh juga sambil lihat buku teks yang sudah kalian bawa ke rumah. Itu ya. Sekarang kita coba analisis tentang struktur dari teks LHO berjudul Anggrek Vanda Biru. Struktur teks dari LHO terdiri atas 3 bagian seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Kalau kalian buka di buku itu ada di halaman 8. Nah, di halaman 8 di sini struktur teksnya terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, kemudian anggota atau aspek yang dilaporkan, kemudian simpulan atau ringkasan. Nah, sekarang kita kembali ke halaman 12. Kita baca dulu laporan hasil observasi berjudul Anggrek Vanda Biru. Kalau kita analisis strukturnya, maka paragraf pertama ini merupakan paragraf yang berisi definisi atau pengertian dari anggrek Vanda Biru. Karena di sini merupakan bagian definisi, maka dapat kita simpulkan, maka paragraf pertama ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Nah, di sini saya kasih catatan, ini adalah bentuk pernyataan umum. Nah, sedangkan paragraf kedua di sini berisi apa? Bunga ini merupakan anggrek monopodial, yaitu memiliki batang utama yang tumbuh terus-menerus. Nah, paragraf kedua ini merupakan paragraf yang menunjukkan bagian-bagian dari anggrek Vanda Biru. Begitu juga dengan paragraf ketiga yang menunjukkan bentuk daunnya. Ini daun merupakan bagian-bagian dari bunga anggrek, maka dia pun masuk ke dalam klasifikasi bagiannya. Kemudian yang paragraf berikutnya kita beralih ke halaman 13 ya. Di sini kita kembali ke atas. Ukuran kuntum bunganya besar dan memiliki warna biru. Nah, ini pun masih menjelaskan bagian dari laporan hasil observasi. Begitu juga dengan paragraf terakhir yang menunjukkan bagian-bagian yang berbentuk akar anggreknya. Maka dari paragraf 2 sampai paragraf terakhir di situ menunjukkan apa? Ini menunjukkan anggota atau aspek yang dilaporkan. Jadi antara paragraf kedua sampai paragraf ke berapa itu? 3, 4, 5, paragraf kelima ini merupakan klasifikasi bagian ya. Bagian dari laporan hasil observasi. Loh Bu, bagaimana dengan struktur yang menunjukkan ringkasan bagian terakhirnya kok tidak ada? Ingat, bagian terakhirnya atau bagian ketiganya itu hanya bersifat opsional ya. Jadi kalau opsional maka boleh ada, boleh tidak. Sifatnya tidak wajib. Kalau ada maka lebih bagus, kalau tidak ada pun tidak jadi masalah, seperti itu. Nah, itulah bagian-bagiannya. Jadi kalau nanti sampai membuat sebuah teks laporan hasil observasi, yang paragraf pertama itu menunjukkan definisi atau pengertian dari objek yang kalian amati. Bagian kedua itu merupakan bagian klasifikasinya atau bagian-bagian yang lebih menjelaskan rinci tentang objek yang sampean amati. Kemudian yang terakhir
itu nanti berisi ringkasan atau rangkuman secara keseluruhan. Lah, boleh atau tidak, karena ini masih belajar, bolehlah dibuat untuk bagian 3-nya. Loh Bu, nggak ada contohnya, berarti kalian kreatif untuk membuatnya sendiri. Seperti itu. Lah, sekarang tugas yang saya berikan itu adalah sampean pelajari anggrek Vanda birunya. Ketika sudah paham, maka sampean kerjakan latihan siswanya yang bagian nomor 1 saja sekarang, yaitu membuat teks laporan hasil observasi dengan tema polusi. Temanya polusi, nanti sampean bisa membuatnya. Polusi itu kan banyak, ada polusi udara, ada polusi lingkungan, ya, ada polusi air, ya, pencemaran air dan lain sebagainya. Terserah kalian nanti mengamati apa yang ada di lingkungan kalian. Mau sampah boleh Bu, sampah boleh, ya Bu, di sungai ada banyak sampah-sampahnya, saya bahas itu, boleh. Jadi apapun yang berkaitan dengan polusi bisa sampean ambil, tapi kasih judul yang spesifik ya nanti. Jadi mau pencemaran air boleh, pencemaran sungai boleh, sampah boleh, dan lain sebagainya. Atau kalau udaranya lagi buruk atau itu ada banyak asap-asap, polusi udara juga boleh. Itu nanti yang saya minta kalian kerjakan dengan membuat teks LHO dengan perhatikan struktur LHO-nya ya. Nanti kerjakan di Google Form yang saya berikan. Jika belum paham, boleh tanya di grup WA. Terima kasih.